Diceritakan, bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa besar, tobatilah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Perempuan itu berkata, "Bumi telah mengetahui dosaku dan aku berbuat di atasnya, sedang ia menjadi saksi pada hari kiamat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia tidak akan menjadi saksi bagimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hari di mana bumi ini diganti dengan bumi yang lain." Perempuan itu berkata, "Langit telah mengetahui aku, ia akan menyaksikan pada hari kiamat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat langit." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hari di mana kami akan melipat langit, seperti halnya kami melipat buku catatan." Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya malaikat-malaikat mulia yang mencatat amal soleh menulis dosaku di dalam kitab." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa." Kemudian perempuan itu berkata, "Sesungguhnya para malaikat mengetahui perbuatan-perbuatanku dan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatanku yang buruk." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat lupa para malaikat pencatat amal pada hari kiamat. Apabila manusia bertobat kepada Allah, dan Allah menerima tobatnya, dia membuat lupa para malaikat pencatat terhadap apa yang diperbuat oleh manusia itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hari di mana lidah-lidah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman kepada bumi dan anggota-anggota tubuh manusia, "Sembunyikanlah keburukan-keburukan dan jangan menamparkannya." Kemudian perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya semua ini adalah hak yang bertobat. Hanya saja, bagaimana manusia bisa tahan menghadapi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Karena engkau telah bersabda, pada hari kiamat, orang yang berdosa teringat dosanya, sehingga ia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkeringat lantaran rasa malunya itu. Sebagian orang ada yang keringatnya mencapai lutut, sebagian mereka ada yang mencapai pusar dan sebagian mereka ada yang mencapai tenggorokan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah hari itu, janganlah kalian melalaikannya dan bertobatlah kepada Allah serta berdoalah dengan khusyuk kepadanya, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Penyayang." Tunjukkan rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat berkata, "Ya Nabi Allah, kami punya rasa malu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu bukan rasa malu, tetapi siapa yang malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya, hendaklah dia menjaga akal pikiran dan makanan, serta mengingat mati dan ujian. Barang siapa menghendaki akhirat, hendaklah ia meninggalkan kesenangan hidup duniawi, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Barang siapa melakukan hal itu, ia telah menunjukkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebenar-benarnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasa malu itu sebagian dari iman."